La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'adahu ونصر عبده وأعز جنده وأهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara abadah, wa a'azza zundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sahrus siyam lil mu'minin wa ja'ala idul fitri dhiyafatul lisaimin wa farhatun lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan telah berlalu. Sabit bulan Syawal datang menjelang. Gema takbir, tahmid dan tahlil berkumandang. Tanda insan-insan muttaqin sedang mengucap syukur atas anugerah yang agung ini. Mereka mengucapkan takbir, pertanda syukur dalam rangka mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Takbir, tahmid dan tahlil bergema dengan syahdu membawa kita kepada suasana kebahagiaan, namun juga membawa nuansa keharuan, bahkan kesedihan. Kita bahagia karena telah berhasil memenangkan peperangan terbesar, yaitu melawan hawa nafsu sebagai markasnya syaitan yang terkutuk, yaitu dengan melaksanakan puasa Ramadan yang penuh rahmat dan ampunan. Namun kita menjadi sedih karena hari ini merupakan saat perpisahan dengan bulan Ramadan, bulan yang kedatangannya selalu kita rindukan. Keharuan ini semakin bertambah ketika hati kita bertanya-tanya, apakah kita masih sempat bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang? Apakah masih diberi kesempatan umur panjang? Dan berapa banyakkah amal ibadah yang kita persiapkan jika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Jika Ramadan
diibaratkan sebagai sebuah perguruan tinggi. Maka pada hari ini kita tak ubahnya para mahasiswa yang sedang merayakan kelulusannya. Di pagi ini kita seperti mahasiswa yang baru saja merampungkan sejumlah ujian mata kuliah. Hari ini kita diwisuda. Hari ini kita menjadi sarjana-sarjana Ramadan. Hari ini kita memang merayakan kemenangan, tapi tidak semua kita merasakan kemenangan. Tidak semua kita lulus dengan hasil yang memuaskan. Sungguh tak semua kita pada hari ini berhak diwisuda. Masih banyak di antara kita yang belum menyelesaikan saumnya atau belum melaksanakan puasanya dengan berbagai alasan yang tidak dibenarkan syariat. Masih banyak di antara kita yang berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga semata. Masih banyak di antara kita yang tidak mempuasakan anggota tubuhnya selain mulut dan kemaluan. Merekalah yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, betapa banyak dari orang-orang yang berpuasa kemudian tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali hanya merasakan lapar. Dan betapa banyak dari orang-orang yang salat di malam harinya tidak mendapatkan pahala salatnya kecuali hanya merasakan lelahnya begadang. Sejatinya ketika Ramadan berlalu, ia akan meninggalkan bekas. Inilah di antara ciri diterimanya sebuah ibadah. Seorang ulama pernah berkata, ketaatan itu diterima ketika ia melahirkan ketaatan yang lain. Jika di antara kita banyak yang telah melakukan ibadah, tapi masih sering bergelimang maksiat, kita harus segera mengoreksi diri. Jangan-jangan ibadah kita hanya sebatas kegiatan rutin di mata manusia dan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pula, ibadah puasa membawa perubahan pada tingkah laku kita, pada sikap kita, pada moral kita. Pertama kali disebarkan dengan moral, bukan dengan jabatan dan harta, dengan berjuluk Al-Amin alias terpercaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah sebab semua perilaku bermuara pada moral. Maka rangkaian ibadah semestinya melahirkan moralitas yang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Ibadah puasa seharusnya melahirkan serangkaian ketaatan dan moral. Di antara nilai moral yang bisa dilahirkan dari ibadah Ramadan adalah yang pertama, keikhlasan. Sikap inilah yang mulai hilang dari umat Islam negeri ini. Kita terlalu sulit mendapatkan orang-orang yang ikhlas. Padahal ikhlas adalah napas sekaligus tenaga suatu ibadah. Ibadah hanya akan diterima oleh Allah jika dilandasi dengan keikhlasan. Keikhlasan juga menjadi tenaga penguat untuk melakukan kebaikan. Suatu amal yang tak dilandasi keikhlasan biasanya tak bisa bertahan lama. Ia akan segera kehilangan tenaga seiring habisnya faktor pendorong amal tersebut. Karenanya amat berbeda capaian suatu amal yang dimotori oleh sikap ikhlas dengan amal yang dilandasi oleh riya atau ingin dilihat oleh orang lain, dan sum'ah, ingin didengar dan diperhatikan orang lain. Amal yang dilandasi dengan pondasi keikhlasan akan jauh berkualitas dan bermutu. Sebaliknya, pekerjaan yang dilakukan karena ingin dilihat orang lain, asal bapak senang atau karena ingin dipuji, hasilnya banyak yang tak memuaskan. Ramadan mendidik kita menjadi orang yang ikhlas, sebab ikhlas inilah yang menyebabkan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Artinya, barang siapa yang melaksanakan salat di malam hari di bulan Ramadan
dengan iman dan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Muslim. Keikhlasan dapat memberikan kekuatan rohani. Jika orang yang ikhlas tak bisa dikalahkan dengan kekuatan apapun, ia akan mempunyai benteng pertahanan kokoh dan tak terkalahkan. Apa yang dialami para sahabat saat berperang melawan musuh cukup menjadi bukti. Walaupun jumlah mereka jauh lebih sedikit dibanding lawannya, namun kekuatan rohani yang dibentuk oleh keikhlasan membuat mereka mampu menaklukkan musuh yang berlipat ganda. Dengan kekuatan tersebut, orang yang berbuat ikhlas mampu melakukan ibadah secara berkesinambungan. Orang yang beramal sebatas untuk mencukupi kebutuhan makannya, maka menghentikannya jika tidak mendapatkan apa yang mengenyangkan perutnya. Orang yang beramal karena mengharap ketenaran atau kedudukan akan bermalas-malasan jika mengetahui harapannya kandas. Orang yang beramal lantaran mencari muka di hadapan pimpinan akan berhenti jika atasannya dipecat atau meninggal. Sedangkan orang yang beramal karena Allah tidak akan memutuskan amalnya sampai kapanpun, sebab yang mendorongnya untuk beramal tak akan pernah punah selamanya. Yang kedua, pesan moral yang dapat kita ambil dari pamitnya bulan Ramadan adalah disiplin. Sikap disiplin bisa kita petik langsung dari ibadah saum atau ibadah puasa. Meski makanan masih banyak terhidang, perut masih bisa menampung makanan, tapi kalau azan subuh sudah berkumandang, tak satu pun dari makanan itu yang berani kita makan. Kita belajar disiplin, tidak berani melanggar. Begitu juga dengan saat berbuka. Meski perut melilit lapar, kerongkongan kering kehausan, walau waktunya tinggal 2 menit dan makanan sudah tersaji, kita takkan memaksukan sedikit pun makanan itu sampai azan maghrib terdengar. Kita belajar disiplin. Kita dididik bagaimana menjadi orang yang taat aturan. Moral seperti ini seharusnya terus mengalir dalam keseharian kita di berbagai lembaran kehidupan. Sangat disayangkan, akhlak mulia yang menjadi bagian penting dari ajaran Islam ini mulai pudar dalam kehidupan masyarakat kita. Kita sudah terlalu terbiasa melanggar peraturan lalu lintas. Bahkan ketika melanggar, kita bukannya sadar lalu berjanji untuk tidak mengulanginya. Justru kita merasa bangga telah melanggar peraturan lalu lintas tanpa diketahui aparat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Yang ketiga adalah kepedulian sosial. Kalau ibadah kurban menjadi sarana orang-orang miskin menikmati kekayaan orang mampu, maka ibadah puasa menjadi wahana orang-orang kaya merasakan penderitaan. Puasa mendidik kita menjadi orang yang peka terhadap kepedulian sosial. Karenanya, sebagaimana diriwayatkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Tapi di bulan Ramadan, kedermawannya lebih meningkat lagi. Untuk itu, menjelang Idul Fitri ini, kita diwajibkan membayar zakat fitrah. Tujuannya agar jangan ada di antara kaum muslimin yang merasa sedih saat hari kemenangan itu. Kita dianjurkan untuk berbagi karena ciri-ciri orang yang bertakwa. Dalam Quran surah Al-Baqarah, Allah menyebutkan bahwa di antara tanda orang yang bertakwa adalah gemar berinfak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya, Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang berinfak, mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezekinya yang kami anugerahkan kepada mereka. Kondisi umat sedang terpuruk, kepedulian sosial justru lebih dibutuhkan. Dengan berpuasa,
kaum muslimin diharapkan mampu mengasah kepeduliannya terhadap sesama. Bapak Ibu jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, terkait kewajiban membayar zakat, kami akan menyampaikan sebuah kisah seorang nenek renta, ibu renta yang berjuang membayar zakat fitrah. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang ibu renta yang setiap harinya mengayunkan langkah lemah dengan sekeranjang pisang di punggungnya. Kulitnya telah keriput dimakan usia, namun semangatnya tetap menyala. Setiap pagi, ia berjalan dari rumah ke rumah, menawarkan dagangannya kepada siapa saja yang berkenan membeli. Bukan untuk menumpuk harta, bukan pula untuk memenuhi keinginan duniawi, tapi hanya demi satu tujuan yang mulia, yaitu membayar zakat fitrah sebelum hari raya tiba. Meski tubuhnya sudah lemah dan langkahnya tertatih, ia tidak meminta-minta. Ia ingin memenuhi kewajibannya sebagai seorang muslim dengan tangannya sendiri. Aku ingin zakat fitrahku berasal dari jerih payahku, bukan belas kasihan orang lain, katanya kepada seorang pemuda yang merasa ibah kepadanya. Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya malam takbiran tiba. Dengan hasil penjualannya, ia menggenggam beberapa lembar uang. Hatinya penuh kebahagiaan, bukan karena uang yang terkumpul, tetapi karena ia bisa menyerahkan zakat fitrahnya dengan tangannya sendiri. Ia tahu ibadah bukan soal seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa tulus kita menjalankannya. Di pagi hari Idul Fitri, ibu renta ini datang ke masjid dengan wajah berseri. Kakinya gemetar menapaki lantai masjid, namun hatinya teguh. Ia duduk bersama kaum muslimin lainnya, menikmati gema takbir yang membesarkan nama Allah. Hari itu ia tidak hanya merayakan kemenangan atas Ramadan, tetapi juga kemenangan atas perjuangan dalam ketaatan. Kisah ibu ini mengajarkan kepada kita bahwa zakat bukan sekedar kewajiban, tetapi cerminan ketakwaan dan kesungguhan hati dalam beribadah. Betapa banyak orang yang mampu namun lalai dalam menunaikan zakat, sementara orang seperti seorang ibu renta dengan tenaga yang tersisa tetapi berusaha menjalankannya dengan penuh keikhlasan. Maka di hari yang penuh berkah ini, mari kita belajar dari keteguhan hati seorang ibu renta. Jangan sampai harta yang berlimpah membuat kita lalai, sementara mereka yang kekurangan justru lebih memenuhi kewajiban mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan menjadikannya kita sebagai hambanya yang selalu bersyukur dan peduli terhadap sosial. Yang keempat adalah kejujuran. Kita belajar kejujuran dengan melaksanakan ibadah puasa. Berada dimanapun, kita tetap memelihara puasa. Baik saat berada di tengah keramaian, di tempat sepi, di masjid, di kantor, dan di tempat-tempat lainnya, kita tetap jujur bahwa kita sedang berpuasa. Bahkan saat berada di dalam kamar-kamar blok rutan ini, di mana banyak godaan untuk membuat kita tidak berpuasa, namun kita tetap memelihara puasa. Kendali dalam keadaan haus, meski di atas meja tersedia minuman, kita tak meminumnya. Kita jujur dimanapun berada. Moralitas ini seharusnya membekas dalam pribadi kita. Jujur dimanapun, dalam kondisi apapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Begitu pentingnya kita memelihara sikap jujur, lantaran ia adalah induk kebaikan. Kejujuran akan membawa kebaikan-kebaikan yang lain. Sebaliknya, kebohongan merupakan cikal bakal kejahatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Abdullah radhiyallahu anhu berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan menunjukkan kepada surga. Seorang laki-laki benar-benar telah jujur hingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Sesungguhnya kebohongan itu menunjukkan kepada kezaliman. Kezaliman menunjukkan kepada neraka. Seorang laki-laki telah berbuat dusta hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.
Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kelima adalah sabar. Ketika disebutkan kata sabar, seringkali yang terlintas di benak kita adalah keteguhan menghadapi penderitaan. Padahal dalam bukunya Umdatul As-Sabirin wa Umdatu As-Syakirin, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan, medan sabar terletak pada 3 tempat, yaitu sabar terhadap ketaatan kepada Allah, sabar dari larangan, dan sabar terhadap musibah yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga dimensi kesabaran tersebut pernah diwasiatkan oleh Luqman kepada anaknya, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anakku, dirikanlah salat sesungguhnya salat mengerjakan yang baik dan mencegah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu." Sabar terhadap perintah Allah dapat mewujudkan dalam 3 tahapan. Sabar sebelum memulai pekerjaan, sabar saat melaksanakannya, dan sabar ketika selesai mengerjakannya. Sebelum melaksanakan sebuah pekerjaan, kita dituntut untuk meluruskan niat dan melepaskan diri dari noda-noda riya, tanpa membebaskan diri dari 2 jaratan itu. Mustahil ridha Allah bisa kita capai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal-amal soleh,